It's just a problem that we're faced with. Am I not the only one who hates to stand by? Easy, but no one believes me. I meant all the things I... Sum 41 mencapai radar di seluruh dunia pada tahun 1996. Debut label besar terobosan mereka yaitu All Killer No Filler tahun 2001 yang menampilkan hit MTV yang menduduki puncak tangga lagu berkat lagu Fat Lip dan Into Deep. Dari sana gaya pop punk band yang nakal terus diperkeras dengan lirik yang lebih gelap, lelah dunia, dan serangan yang terinspirasi dari logam yang lebih berat. Album Does This Look Infected tahun 2002 berbelok ke arah hardcore dan masih berhasil mempertahankan popularitas mereka dengan single The Hell Song dan Still Waiting. Pada saat album ketiga berjudul Chuck mendarat di tahun 2004, kecenderungan metalik Sum 41 berada di depan pada lagu-lagu seperti We're All to Blame. Meskipun mencapai puncak chart dengan Underclass Hero tahun 2007, band ini segera menemukan diri mereka dalam penurunan arus utama selama tahun 2010. Sebagian karena perubahan line-up dan masalah kesehatan yang menjalar. Sementara Screaming Bloody Murder menghasilkan single yang dinominasikan Grammy berjudul Blood in My Eyes. Album ini merupakan album dengan chart terendah sejak debut mereka. Setelah itu vokalis Derek Whibley mengumumkan masalah kesehatan serius yang akan membuat band absen hingga 2016. Selain vokalis dan gitaris Derek Whibley, band ini juga awalnya terdiri dari gitaris sekaligus vokalis Dave Bucks, basis Con McCaslin, dan drummer Steve George. Dibujuk oleh kejenakaan konyol anak laki-laki dan pertunjukan live yang membara, Island Records menempatkan Sum 41 dalam daftar gaji pada tahun 1999. Lalu mereka kembali pada tahun 2000 dengan album full-length berjudul All Killer No Filler yang menyenangkan, dan single berjudul Into Deep dan Fat Lip menjadi pokok dari radio rock modern dan Total Request Live. Sum 41 menikmati kesuksesan mereka seperti yang dilakukan semua anak laki-laki remaja, suka berkelompok, dan humor rendahan yang mencela diri sendiri. Lalu pada tahun 2002 mereka kembali dengan album Does This Look Infected, dan album ini sedikit lebih keras, itu menemukan band bersemangat seperti biasa untuk mencampur bisnis pop punk dengan kesenangan sophomoric video untuk lagu The Hell Song yang menampilkan orang-orang yang memerankan semacam pertandingan kandang pesta pora bintang rock dengan bantuan beberapa tokoh aksi selebriti seperti Metallica, Jesus Christ, dan Osbourne yang semuanya tampil di video klip yang lucu itu. Namun itu tidak semua menyenangkan dan permainan, karena keterlibatan Sum 41 dalam kelompok amal War Child Canada telah membantu mereka dalam pembuatan film dokumenter tahun 2004 yang mencakup efek perang di Republik Demokratik Kongo. 5 hari setelah syuting, pertempuran dan tembakan tiba-tiba meletus di sekitar mereka, dan mereka nyaris lolos tanpa cedera. Peristiwa ini menyebabkan upaya tahun 2004 yang sedikit lebih matang dan serius di album Chuck, yang dinamai untuk pekerja bantuan PBB bernama Chuck Pelletier, yang berperan penting kepada mereka untuk keselamatan. DVD rock Sum 41 in Congo dirilis pada akhir tahun 2005, dan album live Go Chuck Yourself muncul pada bulan Maret berikutnya. Kemudian gitaris Dave Bucks meninggalkan band selama musim semi 2006 karena perbedaan kreatif, kemudian membentuk metal punk bernama Brown Brigade. Sum 41 berlanjut sebagai trio, dan album pertama mereka sebagai trio adalah Underclass Hero yang muncul pada Juli tahun 2007. Tetapi mereka akhirnya kembali menjadi kuartet, dengan Tom Tucker menggantikan Bucks. Mereka mulai mengerjakan album baru, dan album yang dihasilkan adalah Screaming Bloody Murder yang muncul pada Maret tahun 2011. Blood in My Eyes, sebuah single dari album itu, dinominasikan untuk Grammy pada tahun itu. Namun karena serangkaian cedera punggung Derek Whibley, Sum 41 tidak akan kembali dengan materi baru selama setengah dekade, meskipun sedang menjalani kesuksesan kritis mereka. Selama istirahat band tersebut, George meninggalkan band dan digantikan oleh Frank Zumo dari Street Drum Corps.
Dan Bugs juga kembali ke band itu tepat pada waktunya untuk comeback Sum 41 pada tahun 2016. Band ini menandatangani kontrak dengan Hopeless Records dan memulai tur internasional yang mencakup pemberhentian di Tiongkok dan tugas di Warped Tour musim panas itu. Lalu LP ke-6 mereka berjudul 13 Voices menampilkan single utama berjudul Fake My Own Did, dan menjadi rilisan tangga lagu tertinggi ketiga mereka di negara asal mereka yaitu Kanada. Memuncak tepat di luar top 20 di Amerika Serikat selama promosi album. Deryck Whibley mengungkapkan bahwa dia telah mengalami koma akibat alkohol selama hiatus band pada tahun 2014. Sementara pemulihan termasuk belajar berjalan dan bermain gitar lagi, Deryck Whibley menyumbangkan sebagian besar penyembuhannya pada proses penulisan 13 Voices. Bertepatan dengan perilisan album, band ini memulai tur internasional yang dijuluki sebagai Don't Call It a Comeback. Setelah memulai perjalanan lain untuk merayakan ulang tahun ke-15 mereka kembali ke studio. Set ke-7 mereka yaitu Order in Decline, yang tiba pada musim panas 2019. Sangat politis dan tidak menarik perhatian dengan pesan mereka, album ini menyertakan lagu Out for Blood dan The New Sensation, yang meminjam dari Linkin Park, Bad Religion, dan bahkan Muse pada serangkaian seruan yang bertujuan membangunkan masyarakat di ambang kehancuran moral.